Kembali di Metro This Week, pemirsa, pertemuan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu menerbitkan berbagai tafsir. Menyusul intensnya tarik-menarik berkoalisi, elit parpol makin rajin bermanuver. Pertemuan 6 ketua umum partai politik dengan Presiden Joko Widodo Selasa lalu menerbitkan berbagai tafsir, di antaranya arahan Presiden Jokowi dalam menentukan pembentukan poros koalisi sekaligus kandidasi. Gimana Pak? Bisa ikut campur Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Lalu kenapa Presiden Jokowi terkesan ikut campur dalam pembentukan koalisi dan kandidasi? Meskipun bukan elit partai, tetapi Presiden Jokowi punya peran yang sangat krusial yang menentukan terutama arah partai-partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan dan Nasdem. Dan itu terlihat dari naiknya elektabilitas Prabowo di 2 bulan terakhir. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari peran Pak Jokowi. Nah, pada titik ini, meskipun Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan, dia punya kepentingan subjektif yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Dan karenanya, banyak partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan yang sepertinya menjadikan kata putus dari Presiden Jokowi untuk menentukan pilihan capresnya. Nah, tentu saja harus hati-hati karena kalau terlalu agresif, apalagi rapatnya sering diadakan di istana, itu bisa memunculkan kesan Presiden Jokowi terlalu cawe-cawe. Celakanya, Partai Nasdem yang masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf justru tidak mendapatkan undangan dalam pertemuan ini. Terang-terangan, Jokowi mengaku tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem untuk hadir dalam pertemuan itu. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan Prabowo Ganjar optimis. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komunitas Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Gitu. Jadi nggak ada pembicaraan soal komit dari koalisi rencana? Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Saat ini, para elit partai di 3 koalisi yang berbeda aktif mengadakan komunikasi politik. Pada Rabu siang lalu misalnya, salah satu elit pimpinan di Koalisi Indonesia Baru, yakni Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Kita berdua berbicara koalisi besar. Dan koalisi besar itu membutuhkan koalisi inti. Dan koalisi inti itulah yang hari ini kita duduk bersama, di mana koalisi inti ini antara Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan kita sudah menunjuk tim pemenangan, yaitu dari Golkar adalah Bapak Nusron Wahid, dan dari PKB nanti Pak Faisal Reza. Salah satu ikhtiar itu kami, Partai Golkar dan PKB sudah bersama-sama dalam koalisi mensukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir pada periode sampai 2024 ini. Kami
Dua partai ini bekerja keras terus untuk mensupport agar Pak Presiden Jokowi sukses hingga tuntas dalam periode kepemimpinannya dan mengharapkan keberhasilan dan langkah-langkah sukses itu kita lanjutkan secara kontinu. Pada Rabu malam, bertempat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Muhaimin Iskandar juga bertemu dan melakukan komunikasi politik dengan para elit Partai Demokrat yang saat ini menjadi bagian dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikit pun semangat kami untuk bertukar pikiran. PKB saat ini bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan. Dan tentu kami ingin juga saling berbagi karena sejatinya paling tidak per hari ini teman-teman wartawan juga tentu mengikuti untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan setidaknya ada 6 partai. Tentu PDIP sendiri, lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan ada 3 partai yang saat ini sama-sama dalam koalisi perubahan, yaitu selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Meski terkesan sulit, sejumlah pihak menyatakan upaya untuk membangun wacana pembentukan koalisi besar untuk menduetkan Ganjar dengan Prabowo memang ada. Ya kalau misalnya menyatukan berarti kan yang paling mungkin itu menyatukan 2 capres teratas, yaitu Ganjar dengan Prabowo gitu. Itu kan begitu saya kira highest call-nya ya, target utamanya. Tapi saya kira itu tentu sangat tidak mudah dan tidak mungkin juga akan selesai malam ini. Sementara itu, menyinggung soal sejumlah menteri yang lebih fokus mengurus politik ketimbang tugasnya sebagai menteri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jabatan menteri adalah tugas negara yang tidak bisa diabaikan. Karena dia pejabat, sebaiknya dia jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan. Jangan sampai dia mengabaikan tugasnya. Ini yang harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu himbauan saya. Karena dia memang punya tugas ganda bagi mereka yang memang pimpinan partai politik. Saya kira itu.